Oke, ya. Ya, komputer tercluster atau sering disebut juga clustering. Nah, clustering dan grid computing ini adalah salah satu wujud dari sebuah jaringan komputer yang diawali oleh sistem komputasi terdistribusi. Nah, dari sistem komputer terdistribusi ini, lalu sistem tersebut kita ketahui telah mempunyai kemampuan untuk menyatukan ya, sumber daya, baik itu sumber komputasi maupun sumber informasi termasuk data yang terpisah secara fisik ke dalam satu sistem gabungan yang terkoordinasi dengan kapasitas yang jauh lebih baik daripada kapasitas komputasi individu itu sendiri. Sehingga dengan sistem terdistribusi itu semakin banyak aplikasi atau sistem yang tergabung, maka powernya semakin tinggi. Nah, kemudian kalau kekuatan ini dipakai secara tersistem, ya, tersistem berarti diatur untuk mengerjakan sebuah tugas, maka saudara bisa bayangkan bahwa banyak tugas bisa diselesaikan oleh banyak orang. Sebenarnya seperti grid maupun cluster komputer ini sudah ada contohnya. Contohnya itu adalah game. Banyak komputer aplikasi game itu dibuat dengan model clustering atau mungkin juga grid computing. Setiap orang yang akan memainkan atau ikut game tersebut diwajibkan untuk mendownload aplikasi, gitu ya Mas ya. Saat saudara mendownload aplikasi, berarti di dalam perangkat saudara terdapat aplikasi dari game tersebut, ya. Nah, kemudian aplikasi tersebut digunakan untuk menjalankan permainan itu. Makanya, jadi bukan server yang utama, tapi komputer saudara. Nah, makanya di dalam permainan game itu komputer dari atau kinerja dari komputer pengguna itu akan punya peran untuk memenangkan pertandingan. Ya, wajar kalau para gamer menuntut komputer dengan kelas tersendiri, ya kan? Nah, sekarang ada komputer kelas game, gitu ya. Kalau saya beli komputer itu, wah, kelas gamer, Pak. Jadi seolah-olah memang kelas gamer itu paling tinggi. Ya, saya akui seperti saya pernah tanya komputer Dell, apa itu Alien gitu ya. Ternyata harganya di atas 50 juta. Gila. Ini hanya untuk main game. Mengapa? Nah, pertanyaannya kan mengapa seperti itu? Ya karena aplikasi game itu dijalankan dengan menggunakan perangkat yang ada di komputer kamu. Bukan di servernya. Maka kalau komputer kamu lemot, ya sudah. Ya toh? Kalah. Tapi kalau komputermu canggih, maka potensi untuk lebih baik itu akan lebih potensi lebih memenangkan ya, kemungkinan untuk menang lebih banyak. Nah, itu sebenarnya sudah konsep dari katakan cluster atau tergrid karena kita menggunakan sebuah aplikasi yang sama untuk kegiatan yang sama, yaitu main game yang sama itu. Nah, ya ini untuk game. Maka kamu perhatikan, setiap game itu misalkan diikuti berapa puluh orang pun nggak akan nge-lag gitu ya. Ya toh? Apa kok ini banyak yang main kok nggak lambat ya Pak jaringannya, nggak kayak Udinus kalau pas apa itu KRS bisa jadi lambat gitu ya. Ya beda Mas, karena di KRS yang diajar itu servernya Udinus. Semakin banyak mahasiswa yang tergabung di dalam KRS, ya semakin diajar itu. Ya, itu makanya berbeda di situ. Sehingga komputernya menjadi terengah-engah lah diajar wong oke. Nah, berbeda dengan
ini game itu. Nah, kalau game itu lebih banyak menggunakan aplikasinya sendiri. Nah, mengapa KRS tidak menggunakan contoh dengan game? Oh ya beda ya. Karena kalau di dalam KRS kan kita memang datanya disatukan. Ya, kita mengakses dari satu tabel yang sama. Sedangkan kalau di dalam game itu sendiri kan masing-masing kelompok itu akan membentuk klaster sendiri sebenarnya. Itu kalau game-game yang berkelompok. Ya. Nah, itu adalah contoh dari grid atau cluster. Nanti kita lihat apa bedanya. Nah, sebuah sistem dikatakan tercluster ya. Ini karena muncul pertama adalah dengan adanya distributed data processing. Ya. Jadi pemrosesan data yang tersebar. Jadi data diproses di dalam komputer masing-masing. Komputer ini akan menjalankan aplikasi-aplikasi. Nah, kalau di dalam dunia umum mungkin kita bisa membuat aplikasi grafis, kemudian word processing, spreadsheet, gitu. Nah, sedangkan di dalam servernya sendiri mungkin juga mengelola database backend sendiri, ya, untuk mengelola sistem perusahaan. Nah, jadi dengan demikian maka ada satu kegiatan yang beragam, ya, yang dilakukan oleh banyak komputer, tetapi sumber datanya sebenarnya sama. Ya. Kan data itu ada di dalam server, lalu diambil oleh satu komputer, diolah pakai spreadsheet. Data yang sama diolah menggunakan word processing, data yang sama diolah menggunakan grafik. Nah, itu tidak masalah di dalam sistem terdistribusi, karena data itu diproses di komputernya masing-masing. Server hanya bekerja memberikan data, ya saat ada komputer yang minta, dia berikan. Itu saja, selesai diberikan, selesai, dia tidak kerja. Itu pekerjaan server menjadi lebih ringan. Nah, kalau nanti sudah selesai mau dikumpulkan lagi, nah barulah si database nanti atau server bekerja untuk menyimpan data-data tersebut. Atau kalau perlu melakukan sinkronisasi. Nah, itu adalah konsep dari satu sistem terdistribusi. Ya, jadi kalau saudara lihat di dalam gambar ini, maka di dalam gambar ini terlihat ada beberapa komputer yang terhubung ya. Ada desktop, ada server. Nah, ini juga masing-masing server menyimpan data sendiri-sendiri. Tetapi sebenarnya di dalam server ini terjadi pertukaran data. Saudara bisa lihat gambaran yang di bawah yang lebih mudah ya. Di situ ada sumber daya A, B, dan C. Masing-masing mengakses data ya. Kemudian data ini diproses di masing-masing terminal tersebut. Nah, dan kemungkinan nanti akan dipertukarkan, entah dipertukarkan secara langsung atau dipertukarkan melalui database yang dibawa. Nah, dengan demikian saudara-saudara, maka kita telah menggunakan multiplikasi power sebenarnya secara tidak sengaja. Ya, misalkan contoh kita lihat gambar di atas. Dengan adanya dua server, maka berarti sudah ada dua komputer pusat yang memproses. Pusatnya bukan lagi satu, tapi dua. Nah, kalau kemudian masing-masing komputer ini terhubung dengan perangkat yang lain, ya, misalkan dalam gambar hal ini 5, ini 3, maka berarti sudah ada tambahan lagi, yaitu 8 komputer lagi. Maka ada 10 perangkat komputer yang mungkin memproses data yang sama. Tetapi untuk tujuan berbeda. Nah, pertanyaannya, kalau 10 pekerjaan yang berbeda tadi dikerjakan oleh satu komputer, dengan dibandingkan dikerjakan 10 komputer secara independen begini, pasti lebih cepat dikerjakan secara bersepuluh. Gitu. Nah, maka dari sini memang keuntungan dari sistem terdistribusi itu adalah yang pertama, pertukaran sumber daya ini. Suatu komputer bisa mengakses sumber daya yang ada di komputer lain, ya. Komputer A bisa mengakses data yang ada di komputer B dan sebaliknya. Nah, kemudian karena banyak yang mengerjakan dengan mesinnya sendiri-sendiri,
maka computation speed up-nya, istilahnya computation speed up atau kecepatan komputasinya itu menjadi lebih tinggi, ya, toh? Karena data sebenarnya dipecah-pecah, ya. Yang mengerjakan spreadsheet, yang mengerjakan word processing, meskipun datanya sama, tapi data atau pekerjaan ini sebenarnya telah dipecah-pecah. Kemudian masing-masing aplikasi berjalan secara konkuren bersamaan, secara paralel, ya kan? Nah, di dalam sistem terdistribusi, ya, maka bagian-bagian ini terbagi menjadi komputer yang mandiri, ya toh. Nah, ini yang menimbulkan speed up itu, kecepatan proses, ya, karena semua mengerjakan sendiri-sendiri, ya. Bukan satu komputer mengerjakan banyak hal, tapi banyak komputer mengerjakan sendiri-sendiri. Berikutnya adalah reliable, ketersediaan, ya. Jadi kalau suatu ketika ada satu komputer yang mengalami kegagalan, ya, maka secara keseluruhan sistem ini sebenarnya tetap berjalan, ya. Jadi kalau ada satu titik komputer di sini yang rusak, mati misalkan, itu tidak masalah. Karena secara keseluruhan sebenarnya aplikasi-aplikasi yang lain ini masih berjalan. Nah, ini yang namanya adalah reliability. Artinya reliability itu adalah ketersediaannya itu bisa dijamin, ya. Dan itu yang saat ini penting di dalam dunia komputasi itu adalah high reliability itu atau high availability, ya. Nah, tentu untuk mengelola banyak hal tersebut perlu mekanisme, ya, untuk mendeteksi kegagalan. Jadi kalau misalkan ada satu perangkat yang rusak, maka sistem mengetahui manakah itu yang rusak. Sehingga jika ada komputer yang rusak itu tadi, maka data yang tidak dapat digunakan akan dialihkan, ya, ke komputer yang lain. Kemudian juga keuntungan yang lain adalah bisa melakukan komunikasi. Nah, ini tentunya hal yang wajar. Gitu. Nah, sebaliknya kalau tadi ada banyak keunggulan, maka kelemahannya adalah kerumitan dari algoritmanya. Nah, dan kemarin juga sudah saudara pelajari sebenarnya, yaitu apa? Pada saat data-data itu dikumpulkan kembali, maka di situ akan terjadi kemungkinan ketidakkonsistenan. Ya, maka ada satu bahasan bagaimana membahas ketidakkonsistenan, bagaimana membahas keamanan, karena ketidakkonsistenan itu juga berpotensi pada ketidakamanan. Kemudian kalau ini tidak dirancang dengan baik, ya, maka justru sebaliknya sistem klaster ini malah akan merusak kinerja dari perusahaan tersebut. Yang berikutnya adalah troubleshooting akan menjadi lebih sulit. Ya. Karena apa? Ya, karena kita harus terhubung untuk semua komputernya. Jadi kaitannya dengan jaringan itu menjadi sangat kuat, ya. Mengakses jaringan dari jarak jauh ini menjadi sesuatu yang wajib, ya. Lalu juga memang tidak semua bidang atau masalah itu cocok dikomputasikan secara klaster. Itu adalah contoh dari clustering. Nah, kemudian saya akan masuk ke berikutnya. Iya, belum merubah. Oke. Ya. Nah, berikutnya adalah tentang grid computing. Hampir sama sebenarnya. Grid computing adalah penggunaan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terdistribusi, ya, dan terpisah secara geografis untuk memecahkan persoalan dalam skala yang besar. Grid ini
merupakan cabang, ya boleh dikatakan, atau produk lain dari sebuah sistem komputer terdistribusi. Nah, perbedaan yang menonjol dari grid ini adalah ada pada sisi infrastruktur. Infrastruktur untuk penyelesaian satu proses. Grid computing adalah satu bentuk cluster. Grid computing adalah satu bentuk cluster atau gabungan komputer-komputer yang cenderung tidak terikat batasan geografi. Nah, di sisi lain, kalau cluster selalu diimplementasikan pada satu tempat dengan menggunakan banyak komputer. Sedangkan kalau grid, ini skalanya bisa menjadi lebih luas antar geografis yang berbeda, bahkan antara instansi atau organisasi atau perusahaan yang berbeda. Itu disebut dengan grid. Nah, dengan demikian grid ini sebenarnya menawarkan komputasi yang lebih murah, yaitu memanfaatkan sebuah sumber daya yang tersebar dan heterogen. Mengapa heterogen? Ya, karena masing-masing bisa mengolah data yang sama atau mengolah data yang berbeda untuk tujuan yang sama. Contoh saja misalkan adalah grid computing ini adalah bagaimana seseorang atau satu organisasi itu ingin mengelola cuaca. Saudara tahu cuaca itu banyak elemennya. Ada angin, ada udara satu daerah, ada topologi, ya, ketinggian satu daerah, ada suhu, ada kelembaban, ada darat, ya, bumi, ada juga udara yang nanti akan berpengaruh. Nah, masing-masing ini akan mempunyai proses sendiri-sendiri sebenarnya. Ya, jadi untuk mengukur kecepatan angin, arah angin itu punya alat sendiri, punya sistem sendiri. Untuk mengukur perubahan suhu udara perlu data sendiri, perlu peralatan sendiri. Untuk mengelola kelembaban udara juga perlu perangkat sendiri, perlu sistem sendiri. Demikian pula untuk mengelola angin, ya, udara, ataupun juga bagaimanakah kondisi topologi dari satu tanah atau daerah, itu juga nanti akan mempengaruhi apa yang saya sebutkan tadi, ya, angin dan segala macam. Nah, ini sebenarnya kumpulan dari sistem sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita sepakat untuk menggabungkan sistem-sistem tersebut, ya, dengan menggunakan antarmuka yang sederhana yang kita sepakati, maka dari banyak sistem yang tersebar itu, kita akan bisa mempunyai satu sistem baru yang merupakan gabungan dari aplikasi-aplikasi atau sistem-sistem cuaca tadi. Sehingga dari gabungan data ini, maka kita bisa mengolah, ya, dari topologi satu daerah, kita akan bisa dapatkan bagaimanakah simulasi anginnya, bagaimanakah simulasi suhunya, bagaimanakah simulasi kelembabannya, bagaimanakah dampaknya terhadap angin dan awan. Nah, sehingga dari situ saudara-saudara mungkin pernah lihat film-film tentang tornado gitu ya. Bagaimana seseorang bisa memperkirakan, ya, akan ada tornado di satu tempat. Nah, itu karena dia telah memadukan banyak pengetahuan, banyak aplikasi ke dalam satu fungsi dia dan kemudian diolah lagi keterkaitannya. Maka dia akan mendapatkan ilmu baru, ya, ilmu tentang prediksi tornado. Sedangkan unit-unit yang terpisah tadi ya nggak tahu. Jadi akhirnya orang bisa memprediksi tornado itu berdasarkan kelembaban, berdasarkan suhu udara, berdasarkan topologi satu daerah, ya toh, berdasarkan arah angin dan kecepatan angin, misalkan seperti itu. Ya, itu contoh dari suatu grid computing, ya. Jadi kita tidak perlu membangun sistem itu dari awal, tetapi cukup mengambil, ya, dan menggabungkan sistem-sistem tersebut ke dalam satu sistem yang baru. Nah,
konsep dasar dari grid computing ini adalah bahwa sumber daya itu dikelola secara lokal tadi itu ya. Masing-masing diolah sendiri-sendiri. Nah, kemudian masing-masing sumber daya tersebut akan mempunyai satu sebuah kesepakatan yang sama ya tentang antarmuka ya, sehingga akhirnya masing-masing bagian yang terpisah tersebut kemudian bisa saling disatukan. Nah, dan hebatnya dari sistem grid computing ini adalah data tersebut bisa dinamis. Tadi kalau saya bicara tentang suhu dan segala macam kan ini dinamis, bergerak terus, ya, bergerak terus, berubah terus. Nah, kemudian konsep yang lain adalah ini berarti menciptakan sebuah kolaborasi, ya, kolaborasi yang maya tentunya atau komunitas maya. Nah, 3 hal yang penting adalah resource, ya, sumber daya, jaringan, dan proses. Ya, saudara tahu bahwa sumber daya yang sudah sepakat kita satukan, tetapi untuk menyatukan itu perlu adanya jaringan yang stabil, dan kemudian kita akan membuat proses baru untuk mengolah atau menggabungkan data-data yang berbeda tersebut, lalu menjadi satu pengetahuan yang baru. Itu cara kerja dari grid computing. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sampai di sini dulu, 2 hal tersebut. Belum sih, Pak. Belum ya? Oke. Nah, kalau tadi saya banyak cerita tentang kemudahan ya, maka sebenarnya ya sama sih Mas. Ada kesulitannya juga. Apa? Hardware dalam komputasi ini harus mempunyai perangkat penyimpanan, prosesor, memori, jaringan ya, yang baik. Ya, demikian pula juga dengan database-nya yang baik. Server yang menyimpan database tersebut ya, juga harus baik. Dan tentu akan lebih baik kalau data-data tersebut karena data yang dinamis, maka harus didukung dengan hardware yang juga mumpuni ya, yang mempunyai kemampuan untuk memproses data secara dinamis, ya, berubah terus. Yang kedua, softwarenya, ya. Kita perlu banyak antarmuka atau mungkin dikatakan kalau dalam sistem terdistribusi itu middleware. Ya. Karena kita ingin menyatukan atau menggabungkan berbagai sumber data, maka pentingnya kita merancang middleware atau antarmuka atau ada yang mengatakan UI, user interface ya, yang baik supaya antar data yang mungkin saling berbeda platform tersebut bisa kita satukan dalam satu proses yang baru ya, yang seolah-olah berasal dari satu aplikasi yang atau dari platform yang sama. Nah, maka di dalam internet itu yang penting ada middleware ya, mungkin sudah dibahas di depan adanya Korba, adanya Dicom dan segala macam ya. Yang ketiga tentu yang lebih penting adalah memang manusianya ya, brainware-nya ya. Jadi kalau kita itu sudah mempunyai atau mampu menggabungkan berbagai macam data dari berbagai macam aplikasi, dari berbagai macam platform, lalu untuk apa ini? Kalau kita tidak mampu menggabungkan dan memunculkan satu informasi atau pengetahuan baru, ya percuma saja kita mendatangkan atau menggabungkan data-data tersebut. Nah, ini satu contoh saja. Ya, tadi kalau saya memberikan contoh tentang cuaca, maka sebenarnya juga ada satu contoh tentang plantation atau pertanian. Di satu perusahaan kopi internasional itu juga sudah menggunakan teknologi grid untuk memantau tentang pertumbuhan kopinya. Ya, karena ini perusahaan kopi, maka dia memantau bagaimanakah kondisi iklim dibandingkan dengan kualitas dari kopi tersebut. Nah, ternyata dari waktu ke waktu
kualitas kopi itu akan turun kalau kita tidak merekayasa. Apa rekayasa yang harus dilakukan? Ternyata semakin hari terjadi satu pemanasan global ya, yang membuat kualitas kopi di satu ketinggian tertentu yang dulu itu dinilai bagus, lalu menghasilkan produk yang tidak bagus. Nah, ternyata yang masih memenuhi adalah yang di atasnya. Sehingga akhirnya dibuat satu kesimpulan bahwa setiap tahun maka perkebunan kopi ini harus dinaikkan sekian meter. Nah, itu kesimpulannya. Nah, dinaikkan sekian meter berarti tanaman yang di bawah standar itu dipastikan tidak akan menghasilkan kopi yang baik. Nah, ini adalah satu contoh grid computing yang memadukan antara pertumbuhan tanaman, ya, kemudian cuaca, ketinggian, kelembaban, suhu, dan kualitas dari kopi. Hal yang sangat berbeda dan kompleks. Ini sudah bisa dilakukan. Ya. Saya dulu juga baru tahu, wah ternyata kopi tersebut diproses dengan cara yang sangat hebat. Ya, semula saya tidak doyan kopinya karena saya melihat filmnya di National Geographic bagaimana canggihnya pabrik kopi tersebut mengelola data untuk menghasilkan kopi yang baik, maka kemudian saya membeli kopinya, gitu ya. Ya, tidak saya sebutkan nanti tidak dikira promosi. Nah, jadi akhirnya grid computing ini memang lalu memunculkan berbagai macam sistem untuk berbagai keperluan publik. Ya. Ada institusi keuangan, ada institusi untuk penelitian cuaca, ada untuk pertanian, atau mungkin juga untuk mengelola data secara umum, ya bisa tentang sosial politik, ya, itu juga bisa. Ya. Oh itu saudara-saudara. Contoh yang lain misalkan adalah tentang apa ya, big science ya, big science itu satu data grid yang membantu proyek laboratorium untuk mengelola sebuah desa. Gitu. Bisa saja kita juga membuat e-learning yang terkoordinasi ya, dengan berbagai macam sumber. Sebenarnya kan seperti e-learning saat ini, kalau kita sudah siap lebih lama, tentunya akan banyak video yang bagus-bagus yang bisa kita gabungkan di dalam materi, sehingga saudara bisa mudah atau mungkin bisa melihat contoh itu lebih realistis. Ya. Demikian pula juga dengan grid computing maupun clustering itu akan memicu, ya, men-trigger satu penelitian baru, misalkan adalah bagaimana menciptakan sebuah mikroprosesor yang mempunyai RAM sendiri-sendiri, double RAM gitu ya, sehingga bisa betul-betul melakukan parallel processing di dalam sebuah komputer itu sendiri. Karena kalau tidak ya multiprocessingnya itu nanti menjadi semu. Ya. Ini adalah satu contoh-contoh dari grid computing. Nah, saudara bisa baca paparannya di slide saya itu. Itu saudara-saudara yang bisa saya sampaikan untuk kuliah ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tambah satu lagi ya, Puspita Handayani. Oke, ada pertanyaan? Berarti Pak, kalau misalkan yang tadi grid computing itu kan berarti datanya dinamis semua. Berarti kalau misalkan berarti nggak bisa statis Pak. Misalkan ada yang statis tapi dalam bentuk grid computing. Ya, apa ya? Piye maksudnya piye yang ini. Jadi karakteristik dari grid itu berbedanya adalah yang pertama ini terbuka tidak dalam satu organisasi. Yang kedua tidak membatasi platform. Nah, kalau datanya tidak dinamis gimana Pak? Ya nggak apa-apa, tapi kan lalu gregetnya kurang gitu ya. Saudara diberikan fasilitas
komputer gamer tapi ternyata hanya dipakai untuk ngetik gitu kan ya boleh ya toh. Lalu terus apa gunanya saya ngomong prosesor yang multi core misalkan gitu toh. Iya. Nggak dipakai, saudara ngetik aja ngetik tok ya, mending kalau saudara ngetik sambil dengarkan lagu itu masih mending. Nah ini murni ngetik tok, nah, kan ya tidak ada gunanya mas. Saudara hanya misalkan dengerin lagu tok, nah, saya tidak bisa double-double kok pak kerjanya. Ya kalau begitu ya jangan ngomong sing dur-dur. Prinsipnya sih gitu mas Rifki ya, jadi boleh-boleh Ya. saja, tapi lalu gregetnya kurang. Ya, gregetnya kurang. Jadi terus kalau seperti itu ngomong sistem terdistribusi aja jadi nggak layak. Kenapa kan harus didistribusikan? Ya, karena ini juga bukan hal yang sederhana memang. Ya, itu Mas Rifki. Baik, Mungkin Pak. ada yang lain. Mas Lutfi, Sebelum Pak, mumpung mahasiswa ini Siti. privat Pak. Oke, kalau tidak ada, silakan nanti absen di forumnya ya. Kemarin saya tidak pakai forum, memang sengaja, tapi terus ada mahasiswa yang tanya ke saya, Pak, pokoknya saya pengen forum supaya bisa absen. Walah absen mau di kongkon mas dalam hatiku. Karena siapapun ini boleh ujian nanti, saya tidak akan melihat absen. Saya akan melihat tugas ya. Tugas-tugasnya itu nanti akan saya lihat, terus kemudian forum juga akan saya lihat. Biasanya saya centang-centangi mas, ya seperti gini kan, tak centang-centang begini ini. Jadi saya tahu ini berapa kali, nah itu nanti akan menentukan tugasnya. Jadi bukan absennya, wow, mahasiswa sekarang tidak boleh ngomong absen. Toh saudara juga nggak pernah sekolah toh ini. Nah kebetulan saja saya sekarang ini online ya. Tapi kan kalau saya pasti tidak online kan saudara kuliahnya nanti malam jam 12:30 juga boleh toh. Sambil bar tirakatan itu kan ya boleh toh. Boleh lah, itulah hebatnya. Saudara ambillah sisi positif dari kuliah secara daring ini. Ya, jadi Sambil supaya kopi. Sambil kopi Pak.